Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Bantul dimanapun Anda berada dan juga masyarakat di seluruh tanah air. Kali ini melalui Bantul TV kita mengudara dalam rangka untuk memberikan edukasi tentang memutus penyebaran COVID-19 melalui isolasi terpadu. Dan bersama dengan kita dua narasumber yang nanti akan berbagi pengetahuan informasi terkait bagaimana kemudian memutus penyebaran COVID-19 melalui isolasi terpadu. Di kesempatan kali ini ada dua narasumber yang akan saya kenalkan. Pertama adalah Dr. Anugrah Widyasari Magister Sains. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Dan yang kedua adalah Dr. Alvia Rizkina Farasila. Ya, beliau adalah dokter dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Dan kita akan menuju pertama kepada Dr. Anugrah. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian bisa menyimak acara kita ini terus di channelnya Bantul TV dan nanti akan diberikan waktu untuk melihat, menyimak karena acara ini adalah live yang kita informasikan, kita live-kan di channel Bantul TV. Baik, kita ke Dr. Anugrah Widyasari terlebih dahulu. Dr. Anugrah, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Budi. Selamat pagi, sehat dok? Ya, Alhamdulillah sehat. Baik, Dokter Anugrah, ini sudah banyak sekali yang ingin mendengar dari Dokter Anugrah terkait yang pertama adalah seberapa besar sih situasi saat ini COVID-19 di Kabupaten Bantul. Lalu yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kemudian pentingnya isolasi terpadu untuk memutus rantai penyebaran COVID. Dan yang ketiga adalah bagaimana sistem pelayanan kesehatan berjenjang ini dok di Kabupaten Bantul. Kami persilahkan Dokter Anugrah untuk menyampaikan kepada kita semuanya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Langsung saja karena tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Budi. Jadi untuk saat ini memang kita semua sudah tahu bahwa pada 1 bulan terakhir ini kasus COVID-19 peningkatannya cukup tajam, baik dari pusat sampai dengan di Jakarta dan sampai saat ini sudah sampai di Kabupaten Bantul, di mana sebelumnya kita sudah menikmati masa-masa melandainya COVID sehingga kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Namun ternyata perkembangan terakhir ini kasus sedikit perlahan-lahan mulai meningkat dan kita kembali ke status kabupaten kita menjadi level 3. Perlu kami sampaikan berdasarkan data yang kami terima per tanggal kemarin 16 Februari bahwa untuk Kabupaten Bantul sampai saat ini untuk kasus confirm itu sejumlah total kasus 59.717, kemudian total kasus sembuh 56.101, total kasus meninggal 1.578 dan total kasus isolasi 2.038. Nah, sedangkan untuk kasus aktif sampai saat ini total kasus baru ada 394, kemudian kasus sembuh 40 dan isolasi sejumlah 354. Itu untuk data kasus yang terbaru. Nah, kemudian dari data-data ini coba oleh rekan-rekan kami di Dinas Kesehatan coba dilakukan proporsi baik secara distribusi kasus per umur. Di sini terlihat memang data terbanyak ada di usia produktif ya. Jadi walaupun kami punya data dari usia 0 sampai dengan 60 plus ya. Nah, ini memang mayoritas didominasi pada usia-usia produktif, rentang usia 20 sampai dengan 60 tahun ini cukup mendominasi jumlah kasus yang ada di Kabupaten Bantul. Kemudian secara proporsi memang secara proporsi kesembuhan untuk Kabupaten Bantul ini cukup bagus angkanya. Angka kesembuhan kita di kisaran 95% ya. Ini untuk data terakhir ini angka kesembuhan kita sebesar 95%. Memang untuk peta situasi terkini untuk kasus COVID di Kabupaten Bantul saat ini untuk jumlah kasus yang tertinggi insidensi rate-nya itu ada di wilayah Kecamatan Bantul, kemudian disusul di wilayah Kecamatan Banguntapan, kemudian disusul di Kecamatan Bamanglipuro. Ini secara penghitungan insidensi rate-nya. Kemudian untuk angka kematian untuk angka kematian memang
data tertinggi ada di Kecamatan Delingo karena memang proporsi ya jumlah kematian dibandingkan dengan kasus yang yang dinyatakan positif sehingga memang ini untuk kecamatan yang tertinggi ada di Kecamatan Delingo, kemudian yang terendah di Kecamatan Kasihan. Ya. Memang secara proporsi kasus di Kasihan memang tinggi, tapi angka kematiannya rendah. Kemudian pada kasus-kasus yang meninggal ini coba kita petakan untuk kasus yang meninggal dari periode kita ini periode periode per 1 Januari ya untuk yang tadi baik kasus angka kesembuhan, kemudian incidency rate, kemudian CFR atau case fatality rate-nya ya. Nah, kemudian untuk indikasi ada tidaknya komorbid pada kasus yang meninggal ini per 1 Januari hingga pertengahan Februari ini terbanyak masih tanpa komorbid. Nah, ini kita harus waspada bahwa ternyata kasus yang meninggal masih tanpa komorbid. Tentu ini sangat berkaitan dengan kondisi individu pada saat terpapar meskipun tidak ada komorbid ternyata sampai kepada tingkat fatal dan berakhir pada kematian. Kemudian komorbid yang lain, yang kedua yang berkontribusi ke kematian adalah diabetes mellitus, kemudian hipertensi dan jantung, dan terakhir ada juga dengan komorbid dengan ginjal. Kemudian data untuk kasus meninggal berdasarkan usia, ya terbanyak masih di usia lansia, di mana tertinggi di usia rentang usia 70 sampai dengan 79, kemudian di selanjutnya yang lain adalah di usia 50 sampai dengan 70, ya. Kemudian di atas 80 ini juga ada yang meninggal. Jadi memang didominasi di usia lanjut. Ya. Nah, kemudian dari kasus yang meninggal ini coba kita analisa menurut status vaksinasinya, ya ternyata berkaitan erat ya antara usia dan status vaksinasi ini juga ternyata tertinggi juga di usia yang rentang 70 sampai 79. Kemudian untuk positivity rate-nya memang data dari periode Januari sampai dengan pertengahan Februari ini kita pada saat ini positivity rate-nya di bulan Februari sampai pertengahan ini cukup tinggi 19,14%, di mana sebelumnya pada bulan Januari ini dari grafik pada bulan Januari tahun lalu tahun lalu kita cukup tinggi 53,94%. Nah, di Januari tahun ini itu bisa pada titik terendah pada waktu bulan kemarin positivity rate-nya adalah 0,28% dan kemudian melejit meningkat drastis di bulan Februari ini 19,14%. Jadi memang kita mengalami masa-masa kasus melandai itu sejak bulan September ya, sejak bulan September. Jadi setelah kita pada saat merebaknya varian Delta itu dan puncak-puncaknya ada di bulan Juli, Agustus, kemudian menurun drastis di bulan September. Terus turun, kemudian Oktober, November, Desember, Januari kasus terus melandai dan tiba-tiba di bulan Februari ini meningkat cukup tajam. Nah, mengapa terjadi demikian? Karena kita semua tahu begitu di luar negeri timbul kasus baru atau varian baru yang dalam hal ini adalah semua sudah tahu varian Omikron dengan tingkat penularan yang cukup tinggi dan cepat sehingga ya semacam menunggu waktu akhirnya sampai juga di Indonesia dan pada akhirnya juga berdampak di Kabupaten Bantul dan ini yang perlu kita waspadai kewaspadaan adanya varian Omikron. Memang pada pada awal-awal bulan Februari ya memang kemudian beberapa spesimen itu kemudian kita kirim untuk dilakukan testing sehingga untuk diketahui apakah ini jenis varian apa yang menginfeksi masyarakat kita di Kabupaten Bantul. Nah, dari data yang ada ini kita mendapatkan per 14 Februari ini untuk probable Omicron ada 266, kemudian meninggal dunia karena probable Omicron itu ada 3 dan ternyata masih ada juga varian Delta nih meninggal dunia karena varian Delta ada 1 nih. Kemudian ya memang tidak semua spesimen yang dari pasien yang dinyatakan confirm COVID-19 itu dikirim untuk dilakukan
SGTF maupun WGS ya untuk dilakukan diketahui ada tidaknya Delta atau Omikron. Nah, ini saat ini yang sudah dikirim ke lab pemeriksa ada 39 sampel dan dari 39 itu 36 adalah Omikron dan 3 adalah Delta. Nah, kemudian sedikit kami tambahkan untuk cakupan vaksinasi di Kabupaten Bantul ya secara total populasi bahwasanya untuk saat ini untuk dosis 1 di Kabupaten Bantul ini sudah mencapai 87,22%, kemudian di dosis 2 di 81,84%, dan di dosis 3 baru 4,94% ya. Ini memang menjadi keprihatinan tersendiri mengapa di saat ya kasus ini sudah meningkat, kita membutuhkan perlindungan yang ekstra selain dari daya tahan tubuh kita adalah vaksin dosis 3 atau booster. Nah, ini sekaligus juga mengajak masyarakat, silahkan kami Dinas Kesehatan, juga mungkin PKU juga sudah membuka sentra-sentra untuk vaksin dosis 3 atau vaksin booster. Nah, ini capaiannya masih sangat-sangat rendah, di Bantul baru 4,94%. Kami terbuka, tidak ada syarat khusus kecuali sudah memiliki etiket untuk vaksin dosis 3 itu bisa dilayani di Dinas Kesehatan setiap hari di jam kerja dari jam 8 sampai dengan jam 11. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi perburukan apabila kita terpapar COVID-19 ini. Nah, kemudian untuk upaya yang dilakukan, ya kami sesuai dengan instruksi dari yang sudah ditetapkan di keputusan Menteri Kesehatan, di mana kita tetap melakukan seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, ya kita melakukan tracing, testing, dan treatment 3T. Untuk saat ini pada pasien yang confirm kita memperlakukan sama, jadi pasien kemudian dilakukan isolasi. Memang ada perbedaan ya, ada kekhususan pada tenaga kesehatan karena memang kita tidak ingin terulang seperti periode sebelumnya di mana banyak tenaga kesehatan kemudian yang terpapar, kemudian masa isolasi yang panjang, sehingga ini cukup menyebabkan beberapa fasilitas kesehatan terpaksa harus tutup. Kita dulu mengalami periode puskesmas harus tutup karena tidak bisa pelayanan, karena petugasnya banyak yang confirm, sehingga harus banyak isolasi, sehingga pelayanan tidak optimal. Begitu pula dengan di rumah sakit harus ada sistem UGD buka tutup. Nah, ada kebijakan baru dari Kementerian Kesehatan untuk durasi isolasi dari nakes memang lebih dipercepat karena ada kebijakan terkait untuk swab evaluasi di hari ke-5 dan ke-6. Namun pada masyarakat tetap isolasi dilakukan sampai dengan 10 hari tanpa melakukan swab evaluasi, di mana ini sesuai dengan keputusan dari Menteri Kesehatan. Swab evaluasi pada masyarakat hanya dilakukan pada kondisi yang kritis atau beratnya, gejala berat atau kritisnya itu baru dilakukan swab evaluasi. Tapi untuk durasi isolasi pada masyarakat tetap dilakukan selama 10 hari. Bila tidak ada gejala bisa langsung selesai isolasi. Nah, namun apabila bergejala maka ditambah dengan 3 hari sampai dengan bebas gejala, bebas demam dan sebagainya. Kemudian untuk kapasitas terkait hal ini, untuk kepentingan isolasi, untuk kapasitas isolasi kita sesuai data yang masuk di RS online yang kita ambil dari 17 rumah sakit di Kabupaten Bantul yang ada di RS online ini, untuk kapasitas maksimal potensi maksimal dari rumah sakit pemerintah itu adalah 30% dikonversi menjadi bed isolasi, kemudian untuk rumah sakit swasta 20% dikonversi menjadi bed isolasi. Untuk keterisian, mungkin tidak bisa sebutkan dari si jumlah, mungkin persentase saja. Untuk di rumah sakit untuk berisolasi keterisiannya adalah 34,96%. Di mana berisolasi tertinggi ada di Rumah Sakit Panembahan Senopati, kemudian di PKU Bantul dan Rumah Sakit Lapangan RSLKC, Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID Bantul itu hampir sama 39,29%. Kemudian di Rumah Sakit UII di Rumah Sakit Raja Wali Citra 50%.
kemudian Harjolukito 40,28%, dan di Rumah Sakit UI 23,81%, dan di Rahma Husada 5,56%, sehingga total keterisian adalah 34,96%. Kemudian untuk intensif ini 54,55%. Nah, kemudian memang ada perbedaan, ada perbedaan kebijakan oleh pemerintah pusat dibandingkan dengan pada saat kita di gelombang kedua, atau pada saat varian Delta. Kita masih ingat pada saat itu pemerintah menguatkan untuk semua kasus wajib isolasi di isoter. Artinya semua dimobilisasi ketika memang tempat tinggalnya tidak layak untuk isolasi, ataupun kalau layak memang lebih dihimbau untuk di isoter. Nah, ada sedikit perbedaan kaitannya dengan kebijakan yang saat ini. Tentu berdasarkan data-data epidemiologi, memang untuk varian Omikron ini lebih ringan, istilahnya dampak kematiannya dibandingkan dengan Delta. Dan ditambah juga status vaksinasi masyarakat juga sudah semakin baik. Status vaksinnya sudah mencapai dosis, sebagian besar sudah sampai dengan dosis 2, seperti yang saya sebutkan tadi angkanya, dan beberapa dosis 3. Nah, dengan senjata yang sudah lebih komplit, tentunya dampak dari COVID-19 ini menjadi lebih ringan, menjadi lebih ringan. Nah, dan juga belajar dari pengalaman pada saat varian Delta, sehingga saat ini untuk isolasi bagi masyarakat yang tidak bergejala bisa isolasi mandiri di rumah, tentu dengan melihat kondisi masing-masing lingkungan atau rumah atau lingkungannya. Artinya disarankan untuk isolasi mandiri di rumah bila memang layak, artinya di situ tidak ada balita, tidak ada ibu hamil, tidak ada lansia, yang artinya memang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Nah, itu baru dimobilisasi untuk diisoter. Tapi ketika masih memungkinkan untuk terpisah dan memang tidak ada kelompok masyarakat yang rawan atau beresiko di lingkungannya, itu isolasi mandiri di rumah ketika itu memang tidak bergejala atau gejala ringan. Nah, untuk gejala ringan, bila memang kondisinya belum memungkinkan, lingkungannya atau rumahnya tidak memungkinkan untuk isolasi, kami sarankan untuk isolasi di shelter desa. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial sebagai leading di shelter desa. Memang dari data tahun 2021, dengan data terkini ada sedikit perbedaan, artinya sebelumnya desa di tahun 2021 melaporkan kapasitasnya beberapa desa kapasitasnya melaporkan sampai dengan mencapai 400 bed. Tapi karena pada waktu itu beberapa desa ada yang menggunakan gedung sekolah. Nah, pada saat ini kan sekolah sudah aktif sehingga beberapa kemudian kapasitasnya berkurang. Nah, untuk data terkini isolasi desa, shelter desa maksud kami, ada 157 bed yang tersebar di beberapa desa. Kemarin yang melaporkan ada 9 desa, baru 9 desa, padahal kita ada 75 desa. Untuk itu kami sangat menghimbau bagi desa untuk bisa mengoptimalkan shelter-shelter yang ada, karena kita memang akan berjenjang juga, berlaku berjenjang untuk status untuk isolasi pada COVID-19 ini. Kemudian bila mengalami gejala ringan untuk kabupaten, ini kita juga menyiapkan backup, yaitu shelter kabupaten. Sebelumnya kami kabupaten memang mempunyai 4 shelter, ada shelter di Padmasuri, kemudian di BPSDMP Pertanian, kemudian di SKB dan di Semaul. Nah, untuk saat ini ketika kasus melanda semua kita kembalikan, kita semua kembalikan, tidak ada shelter kabupaten, backup hanya di RSL. Namun karena ini kasus meningkat, kabupaten kembali membuka shelter, yaitu saat ini shelter Padmasuri. Karena shelter untuk yang BPSDMP sudah kita kembalikan kepada Dinas Provinsi DIY dan saat ini sudah kembali digunakan fungsinya sebagai Badan Diklat Pertanian.
Kemudian untuk Semaul juga kita kembalikan karena itu milik desa yang sudah dimanfaatkan oleh desa juga. Sehingga saat ini kabupaten adalah shelter Padmasuri. Nah, untuk shelter Padmasuri ini kapasitas kita sampai saat ini kemampuannya ya baru 50 bed karena sebagian baru proses perbaikan lingkungan fisik dan kita sudah penuh bisa dikatakan hanya tersisa 5 bed. Nah, untuk kabupaten untuk itu karena memang keterbatasan di kabupaten juga sehingga kami harapkan memang dari desa-desa bisa aktif untuk menggiatkan shelternya tidak perlu menunggu kasusnya meningkat nih karena ada perubahan kebijakan ya. Jadi yang sebelumnya semua dimobilisasi di kabupaten, kalau sekarang justru kita lihat tadi jenjangnya. Kalau memang tidak bergejala atau ringan dan di rumah bisa untuk isolasi, silakan isolasi di rumah. Nanti akan dipantau oleh puskesmas atau rumah sakit terdekat sesuai di mana dia melakukan pemeriksaan ya. Kemudian yang kedua, ke shelter desa bila gejala ringan atau shelter kabupaten. Nah, bila gejala sedang maka akan dirawat di rumah sakit, ya, bisa di rumah sakit lapangan COVID atau rumah sakit rujukan lainnya di Kabupaten Bantul yang sudah yang memiliki bed memiliki kapasitas untuk merawat COVID dan ini kita ada 17 rumah sakit. Nih. Kenapa demikian? Kita belajar pengalaman dari pada saat varian Delta, di mana banyak sekali kasus-kasus yang seharusnya di rumah sakit, tapi tidak bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit dikarenakan tadi istilahnya berebut bed sehingga tidak terpetakan dengan baik yang seharusnya sebenarnya hanya ringan bisa di rumah atau di shelter malah sudah masuk di rumah sakit sedangkan gejala berat yang membutuhkan oksigen dan peralatan yang lain justru tidak mendapatkan tempat. Nah, belajar dari situ untuk itu dari pusat memang memantau secara ketat berisolasi harus betul-betul memenuhi kriteria gejala sedang yang secara mudah kita lihat dari artinya bisa kita pantau dari saturasinya. Ketika saturasi itu sudah di bawah 95%, berarti itu masuk kriteria sedang, itu bisa dirawat di rumah sakit. Ketika saturasi itu di atas 95% dan tidak ada komorbid, gejalanya ringan, itu bisa di shelter desa, bisa di shelter kabupaten, atau bisa juga perawatan di rumah bila memang kondisi rumah atau tempat tinggal layak untuk isolasi mandiri. Nah, dengan demikian harapannya kita bisa melakukan perawatan sesuai dengan tadi kriteria sakit dari masing-masing pasien COVID-19 sehingga semua bisa tepat ya. Kalau memang kondisi mengarah sedang dan berat kritis itu memang harus di rumah sakit yang dengan jenjang yang lebih tinggi dengan peralatan yang lebih komplit. Harapannya pasien tersebut bisa dirawat dengan baik dan kita bisa menekan angka kematian karena COVID-19 ini. Karena pada dasarnya di satu sisi ya kita waspada adanya Omikron memang akan tetapi berdasarkan data epidemiologi ini memang untuk Omikron tidak seganas dari varian Delta. Nah, ini memang yang kita sedikit bisa istilahnya berani untuk tadi rujukannya secara berjenjang. Nah, tentu yang tidak bisa dilupakan ketika isolasi mandiri di rumah, ketika isolasi di shelter desa, baik shelter kabupaten, tetap dalam pemantauan tenaga medis walaupun secara jarak jauh atau telemedicine ya. Jadi tetap pasien diminta untuk aktif melaporkan, petugas juga aktif untuk ngaruh atau bagaimana dengan perkembangannya dan sebagainya. Jadi mohon masyarakat tetap waspada adanya peningkatan kasus COVID-19 ini dan juga memang tidak bisa dipungkiri ya memang Omikron sudah sampai Bantul. Kita tetap waspada dan kami sangat menghimbau, monggo silahkan vaksin dosis 3 di sentra-sentra yang sesudah membuka vaksin dosis 3. Karena tinggal datang, yang penting sudah memenuhi syarat 6 bulan dari vaksin yang kedua. Nah, itu untuk meningkatkan perlindungan terhadap varian baru dari COVID-19 nih. Dan untuk sistem rujukannya sudah berjenjang tadi ya dari sesuai gejala untuk kasus COVID, gejala ringan, sedang dan berat sesuai dengan kapasitas rumah sakit yang ada di Kabupaten Bantul di mana untuk rumah sakit rujukan COVID ini ada 4 di Kabupaten Bantul. RSUD Panembahan Senopati sesuai dengan SK Kementerian Kesehatan. Kemudian dengan SK Gubernur ini ada Rumah Sakit PKU Bantul, Rumah Sakit Santa Elizabeth, dan Rumah Sakit Harjolukito.
Mungkin demikian dulu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mas Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Anugrah, luar biasa ya tadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyimak secara detail bagaimana kemudian update situasi terkini tentang COVID-19 di Kabupaten Bantul ya. Dan kemudian beliau juga telah menyampaikan bagaimana kemudian salah satu ikhtiar kita untuk memutus penyebaran COVID adalah dengan melakukan ketatan prokes. Salah satunya adalah mari vaksin booster. Dan tadi Dokter Anugrah menyampaikan silakan di semuanya, di rumah sakit daerah ada, rumah sakit swasta ada, di PKU Bantul juga ada, di yang lain juga ada. Silakan gunakan kesempatan mumpung ada kesempatan untuk vaksin booster. Kemudian juga salah satu upaya kita untuk mencegah kematian, maka kalaupun kita terinfeksi COVID-19, maka mari kita melakukan upaya untuk melakukan isolasi. Tadi bisa di rumah dan utamanya bisa di isolasi terpadu. Baik itu yang ada di desa, di kabupaten maupun di swasta ya. Seperti kalau di PKU Bantul ada shelter GUSE PKU Bantul. Nah, ini tentu bagian dari upaya kita. Kemudian pelayanan berjenjang tadi beliau juga sudah menyampaikan dari puskesmas kemudian masuk ke rujukan-rujukan yang telah beliau sampaikan. Terima kasih Dokter Anugrah tadi telah menyampaikan secara tuntas, dan berikutnya kita akan ke sesi terkait dengan bagaimana kemudian kalaupun kita sudah terinfeksi COVID, kita kemudian di ruang isolasi tapi kita tetap sehat, bugar ya, dan nanti akhirnya setelah isolasi kita kembali bisa bersama dengan keluarga dengan bahagia sejahtera. Maka Dokter Alfia Rizkina akan menyampaikan sesi kita. Untuk itu kepada Dokter Alfia Rizkina kita akan berikan waktu untuk menyampaikan bagaimana kemudian kita bisa sehat dan tetap bugar walaupun kita harus isolasi. Dokter Alfia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips untuk kita semua supaya kita tetap sehat selama masa isolasi mandiri. Oke. Untuk pasien-pasien yang memang sudah terkonfirmasi positif, itu yang pertama harus dilakukan yaitu jangan panik. Bisa langsung menghubungi ke fasilitas kesehatan primer terdekat. Kemudian untuk isolasi mandiri sendiri, itu yang pertama harus dilakukan yaitu kita harus isolasi di ruangan yang terpisah antara orang yang terkonfirmasi positif ataupun keluarga yang masih sehat. Kalaupun memang di ruangan atau di rumah itu tidak bisa atau tidak tersedia ruangan untuk isolasi mandiri, maka kita bisa isolasi di shelter-shelter terdekat atau di shelter swasta. Kemudian yaitu kita juga bisa tetap menggunakan masker ya ketika kita berhubungan dengan orang lain atau berhubungan dengan keluarga yang masih sehat begitu. Nah, masker yang disarankan yaitu bisa menggunakan masker kain, masker medis atau respirator. Nah, masker kain sendiri ini bisa mengurangi persebaran atau mengurangi penyebaran virus sekitar 56%. Untuk masker medis itu sekitar 66% dan respirator itu sekitar 83%. Nah, respirator ini bisa kita dapatkan dalam bentuk KN95 ataupun KF95 dan N95. Tentunya kalau N95 itu dipergunakan untuk tenaga medis ya. Kalau ya untuk yang KN95 ataupun KF94 itu sudah tersedia di apotek-apotek ataupun tersedia tersebar luas di berbagai daerah begitu. Kemudian kita juga bisa cuci tangan secara rutin, cuci tangan menggunakan sabun dan juga menggunakan hand sanitizer sebelum makan ataupun setelah kita menyentuh barang-barang yang ada di sekitar kita. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan ruangan isolasi ya, menjaga kebersihan ruangan dengan cara kita bisa menyemprotkan desinfektan di tempat-tempat yang sering kita pegang. Kemudian kita juga harus menjaga jarak antara pasien yang sudah terisolasi dengan keluarga ataupun pasien yang positif jikalau memang di shelter di antara satu pasien dengan pasien yang lain. Menjaga jarak itu disarankan sekitar 1 sampai 1,5 meter. Kemudian kita juga harus tidur yang cukup. Nah, tidur yang kita butuhkan yaitu sekitar 7 sampai 9 jam per hari. Kemudian kita juga bisa makan makanan yang sehat
atau makan makanan yang bergizi, dan juga minum vitamin dan obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter. Nah, vitamin yang disarankan yaitu vitamin yang mengandung vitamin C, vitamin B, vitamin E, zinc, dan juga obat-obatan yang minimal harus ada yaitu paracetamol untuk meredakan demam. Nah, kemudian untuk makanannya sendiri bagaimana? Nah, makanannya sendiri sebenarnya tidak ada pantangan ya untuk pasien-pasien yang sudah diisolasi. Yang penting adalah makanan yang bergizi, karena makanan bergizi ini bisa meningkatkan imun kita. Nah, makanan yang mengandung gizi seimbang itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian protein dan juga lemak, ditambah dengan sayuran dan buah-buahan. Nah, protein sendiri bisa kita ambil dari protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani itu seperti daging sapi, daging ayam, ataupun telur. Kemudian protein nabati bisa kita ambil dari tempe ataupun tahu yang mudah didapat. Kemudian untuk karbohidrat sendiri kita bisa ambil dari nasi, beras putih ataupun beras merah, atau kalau semisal mau juga bisa diganti dengan kentang. Kemudian untuk lemak-lemak sendiri, lemak ini kita bisa ambil dari lemak-lemakan yang baik. Nah, bisa kita ambil dari alpukat, kacang-kacangan, ataupun minyak zaitun. Untuk buah dan sayur sebenarnya tidak ada buah dan sayur yang khusus, tapi lebih baik untuk buah sendiri diutamakan yang kaya akan vitamin C. Contohnya seperti pepaya, buah naga, sirsak, dan jeruk. Kemudian untuk sayur-sayuran bisa menggunakan buncis, wortel, kemudian brokoli, ataupun yang lainnya. Selain itu, selain makanan yang mengandung gizi seimbang, kita juga disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berempah seperti bawang putih, bawang merah, kemudian daun salam, karena makanan-makanan ini itu makanan yang kaya akan vitamin C, zinc, dan antioksidan, sehingga ini nanti akan meningkatkan imunitas kita dan juga membantu dalam meregenerasi sel-sel yang rusak. Nah, tidak disarankan untuk memakan makanan yang berpengawet ya Bapak Ibu semuanya, dan juga makanan-makanan instan. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya tubuh tetap bugar selama isolasi mandiri yaitu dengan olahraga ringan. Nah, olahraga ini disarankan untuk pasien-pasien dengan gejala ringan ataupun pasien yang tidak mengalami gejala atau asimptomatis. Sebelum kita olahraga, itu kita harus perhatikan dulu tubuh kita. Yang pertama, kita harus melihat dari klinis kita dulu. Apakah tubuh sudah agak bugar ataupun masih lemas? Jikalau pasien ini masih lemas ataupun masih demam naik turun, belum disarankan untuk olahraga ringan. Kemudian kita juga harus perhatikan nadi dan respiratory rate, juga cek saturasi sebelum kita olahraga. Nah, nadi yang harus kita lihat itu kalau kita mau olahraga ringan, itu heart rate atau nadinya tidak boleh lebih dari 150. Kemudian untuk respiratory rate atau frekuensi napas, itu harus di antara 15 dan 30. Kalau semisal lebih dari itu tidak disarankan. Nah, selain itu, kita juga harus mengecek saturasi dahulu. Kalau semisal saturasinya lebih dari 95, berarti disarankan untuk dilakukan olahraga ringan. Tetapi kalau semisal kurang dari 95%, maka termasuk dari gejala sedang sehingga tidak disarankan untuk olahraga ringan. Nah, olahraga yang bisa kita lakukan itu ada berbagai macam, tetapi yang disarankan yaitu yang pertama stretching, dan yang kedua itu exercise breathing. Nah, stretching ini seperti peregangan biasa yang biasa kita lakukan ketika kita mau olahraga awal atau sebelum kita senam. Jadi hanya peregangan biasa. Kemudian yang kedua itu exercise breathing. Nah, exercise breathing ini bisa dilakukan 3 sampai 4 kali sehari, yaitu pagi hari, siang hari, sore hari, dan sebelum tidur. Nah, fungsinya apa? Ini untuk membantu meningkatkan kinerja otot-otot pernafasan kita. Nah, exercise breathing ini ada 3 macamnya. Yang pertama diaphragmatic breathing, yang kedua deep breathing, dan yang ketiga breathtaking. Untuk diaphragmatic breathing ini caranya yaitu pertama tangan kanan kita diletakkan di dada, kemudian tangan kiri diletakkan di perut, lalu kita tarik nafas perlahan
sampai dada dan perut kita mengembang, kemudian dihembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Nah, ini bisa dilakukan 2 kali setiap waktunya ataupun lebih jikalau memang mampu. Kemudian untuk deep breathing. Deep breathing ini caranya yaitu kita ambil nafas lewat hidung, ditahan, kemudian dihembuskan perlahan lewat mulut. Ini pun juga bisa dilakukan 2 kali atau semaunya. Kemudian yang ketiga itu breathing stacking. Nah, breathing stacking ini caranya yaitu dengan cara kita menarik nafas dari hidung, tahan sedikit, tarik nafas lagi, tahan, tarik nafas lagi, tahan, lalu keluarkan perlahan lewat mulut. Nah, mungkin itu saja tips-tips yang bisa saya sampaikan supaya kita tetap sehat selama masa isolasi mandiri ya. Tetap taati protokol kesehatan, semoga kita semua sehat selalu. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Budi. Iya, baik, terima kasih Dr. Alfia, dan tadi kita sudah menyimak bagaimana kemudian Dr. Alfia menyampaikan bagaimana kemudian kita tetap bugar, tetap sehat walaupun kita harus melakukan isolasi. Dan ini sekali lagi menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita agar kemudian kita bersatu untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Kiranya demikian bincang kesehatan Kabupaten Bantul di edisi kali ini bersama dengan Dr. Anugrah. Beliau adalah Kepala Bidang Yankes Dinkes Kabupaten Bantul, dan juga Dr. Alfia, Dokter Rumah Sakit PKU Bantul. Dr. Anugrah, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas ilmunya. Sehat selalu buat Dr. Anugrah dan Bapak Ibu sekalian di seluruh Bantul dan masyarakat di Indonesia pada umumnya. Demikian tadi bincang kesehatan kita kali ini. Kita akan bertemu di bincang kesehatan mendatang. Mohon maaf sekali lagi. Lafan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia walaupun kita masih di era pandemi corona. Sampai ketemu.